Assalamualaikum, kembali ke Kang Kuda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Topik kali ini adalah edukasi singkat mengenai kata hiburan atau rakitan semata, agar penonton tidak gagal paham pada channel misteri seperti Ganang Setioko, Misteriku, Saraswati, dan sekutu-sekutunya. Banyak komentar-komentar yang masuk yang sekiranya adalah request untuk dibahas videonya Ganang, tapi yang saya bingung adalah apakah penonton tidak membaca sebuah deskripsi channel atau langsung menontonnya saja? Sebenarnya tidak perlu dibahas, Ganang Setioko sudah menyertakan deskripsi yang sangat jelas bahwa videonya adalah hiburan atau hiburan semata. Namun, memang di semua deskripsinya terkadang hanya menyertakan kata terhibur atau menghibur yang mana bisa jadi salah konsep saat diterima oleh kalangan penonton tertentu. Anda juga bisa membacanya di kolom tentang bahwa Ganang juga menuliskan, "Saya tidak bilang channel saya 100% real, saya golongkan dan posisikan lebih ke hiburan saja. Seharusnya hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi." Oke, kita langsung ke pembahasan lebih dalam saja. Apa keuntungan bila suatu channel misteri menggunakan kata hiburan dengan kata video hasil editan semata? Berdasarkan riset yang saya lakukan, keuntungan yang pertama adalah penonton merasa ambigu, apakah ini asli atau tidak. Toh ujung-ujungnya sebagian besar penonton akan melihat komentar yang pada akhirnya lebih banyak percaya bahwa itu adalah real. Kedua, dengan menggunakan kata hiburan, Anda bisa berdapat sana-sini padahal dampak dari video Anda menggiring opini penonton untuk percaya dengan konten-konten yang Anda suguhkan. Keuntungan yang ketiga adalah jumlah viewer yang semakin melonjak drastis. Sebagai seorang penonton, saya yakin Anda lebih memilih konten yang masih ambigu kebenarannya daripada terang-terangan mengungkapkan kebenaran bahwa itu adalah settingan. Anda bisa melihat salah satu channel bernama Claims Mystery, Portal Misteri, dan lain-lainnya. Memiliki konsep editing yang sama persis dengan konten-konten yang beredar di YouTube. Namun pada deskripsinya atau videonya, pemilik channel menuliskan secara jelas bahwa video ini adalah hasil editing baik live maupun tidak. Silakan Anda bandingkan antara viewer yang didapat antara kedua channel ini. Dan bagi Anda yang belum tahu keuntungan mendapatkan viewer adalah semakin banyak viewer, maka pundi-pundi gaji YouTube juga semakin tinggi. Pendapatan per 1000 views bagi YouTuber di Indonesia berada di antara 0,3 hingga 0,8 dolar Amerika. Ambigu yang paling pro dan kontra adalah setelah dikritik oleh channelnya Pes Komputer, Ganang membuat sebuah lagu yang intinya adalah memberikan opini kalau kritikan dari channel Pes Komputer adalah hujatan, iri, fitnah, Yanwani kolaps, dan seterusnya. Namun saya yakin bahwa saat Anda kolaps, yang terjadi adalah tidak ada penampakan. Dan saya setuju dengan video pembongkaran dengan kolaps salah satu channel misteri yang memiliki viewer besar dan memberikan edukasi bahwa konten yang ada di YouTube baik live maupun tidak bahwasannya bisa dimanipulasi. Karena pada hakikatnya untuk mendapatkan penampakan itu sangat sulit sekali, bahkan seorang yang semedi sekalipun. Oke, kalau sudah paham, saya akan membantu menguatkan argumen Ganang Setioko bahwa di videonya adalah hiburan semata atau rekayasa. Penguatan argumen pertama saya letakkan pada video tumbalin haters dan video part-partnya. Pada video tersebut menceritakan bahwa Ganang Setioko ditemui oleh seorang haters yang marah-marah dan bertaruh 10 juta serta meyakini bahwa videonya Ganang adalah video pembodohan. Setelah itu Ganang dan Ade melakukan penelusuran untuk membuktikannya. Hal yang terjadi adalah Ade lari karena melihat penampakan, sehingga Ade menyerah. Di video part berikutnya, Ade mengklarifikasi serta meminta maaf dan menyerahkan sejumlah uang 10 juta sebagai imbalan bahwa kalah taruhan. Setelah beberapa hari, saya bantu cek melalui bukti-bukti digital yang beredar. Anda bisa melihat bahwa Ade Jack Ganang sudah berteman lama sejak kurang lebih tahun 2014. Seperti video-video channel lain yang saya jelaskan, di channel ini, untuk membuat hantu editan seperti ini yang dibutuhkan adalah perubahan transisi dari video awal ke video berikutnya. Saya akan jelaskan kembali. Saya akan meletakkan video awal seperti ini dan video berikutnya saya transisikan ke video yang kosong, tidak ada apa-apa. Potong bagian yang ingin ditransisikan. Setelah itu masukkan waktu transisi opacity dan selesai.
Sudah paham? Oke, kita lanjut. Video pertama adalah perubahan transisi opacity yang pada video berjudul kuntilanak disemprot warna-warni pada menit 8:14 sampai 8:17. Silakan lihat di bagian tanaman liar ini. Mungkin di mata sebagian orang awam, tentu hal ini dianggap sebagai hal biasa, apalagi pengguna mobile yang tidak bisa melakukan zoom dengan ukuran yang sangat besar. Secara hakikat hukum alam, tanaman liar ini memiliki 3 alur pergerakan saat terkena tekanan. Yang pertama adalah bergoyang, lalu pelan, dan setelah itu diam. Bukan dari bergoyang lalu diam. Hal ini dikarenakan ada unsur editing yang terlalu terburu-buru. Baiklah, saya akan berikan contoh real bagaimana tanaman seperti ini tersebut bergoyang. Dan saya akan lakukan proses editing yang perpindahan transisi dari video awal ke video berikutnya dengan menggunakan transisi opacity. Silakan Anda bandingkan perpindahan video saya dengan videonya Ganang. Poin editing kedua, silakan Anda lihat dengan judul video mengejutkan ternyata kuntilanak seksi bro. Teknik yang digunakan adalah juga sama, yaitu transisi opacity dari awal, dari ada kunti dan tidak ada kunti. Untuk mengamati video ini, silakan gunakan layar monitor agar Anda lebih paham atau bisa merasakan perubahan transisinya. Namun khusus episode ini saya akan zoom lebih besar dan silakan Anda rasakan sendiri. Sudah? Analogi yang persis pada video seperti ini adalah saya akan mengambil sebuah flash disk namun tangan saya akan bergeser. Hasil editannya seperti ini. Dan saya akan ambil video flash disk tanpa bergerak. Hasil editannya seperti ini. Untuk Anda yang penasaran metode pengambilan videonya adalah seperti ini. Poin editing video ketiga saya letakkan pada video berjudul Saras Indigo dicekik Genderuwo. Di menit 11:37 detik, Anda bisa melihat getaran pada sisi sebelah kanan yang menandakan bahwa video ini adalah video perpotongan. Dan Anda juga bisa melihat lebih jelas di menit 11:28 detik. Sebagai orang awam, tentu hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun berbeda Anda yang pernah melakukan editing video atau pernah belajar KineMaster. Video tersebut adalah dipotong sebagian lalu ditransisikan ke background kosong. Dan saat membuat video tersebut sebenarnya teman genderuwo sudah pergi saat dibacakan mantra-mantra. Namun sayang, saat dilakukan crop di bagian yang ingin ditransisikan ke background kosong, ternyata tanpa disadari tangannya juga ikut ke bagian yang ditransisikan. Nah, saya akan berikan analogi gambaran pembuatan videonya. Poin video keempat, kapsul darah yang tidak tersensor. Pada video yang sama, Anda boleh percaya atau tidak, dalam menit 11:24 detik, Saras yang dalam keadaan pingsan bisa mengarahkan tangannya ke wajah. Lantas, apakah yang dilakukannya? Tentu di saat inilah Saras menggunakan kapsul darah. Anda bisa mencoba mengamati videonya Ganang yang sempat tidak tersensor blurnya dalam sekian beberapa detik. Di menit 11:52, sangat jelas ada kapsul di sebelah kanan Saras. Selaras saat dia menggunakan dengan tangan kanan, lalu membuangnya di sebelah kanan juga. Dan itu saja video-video penjelasan singkat untuk menguatkan argumen yang dituliskan sendiri oleh Ganang, serta mencerahkan kepada penonton bahwa video Ganang hanyalah rekayasa atau settingan belaka. Jadi sebagai penonton Anda harusnya tidak perlu mendebatkan hal demikian, karena sudah tertulis dengan jelas di channelnya Ganang dan para cucu-cucunya. Mungkin yang masih menjadi perdebatan adalah membawa agama untuk mengangkat kontennya, karena setiap penonton pasti memiliki pendapat pro dan kontra sendiri-sendiri. Kontra yang kedua adalah setiap Anda berkomentar yang negatif, kata settingan, dan lain-lain, komentar tersebut akan dicekal dan dihapus. Ini adalah hasil uji coba komentar negatif yang langsung kena blok.
Terlepas dari semua itu, jauh sebelum video ini beredar, pakar IT Indonesia juga berupaya menjelaskan bahwa konten seperti ini adalah this is not real. Dan saya setuju dengan kalimat toh semua pasti akan sadar. Toh tetap kan semua orang akan sadar nanti apakah itu akan dipercaya apa enggak. Namun, pada kenyataannya sekelas pakar IT seperti ini malah menuai hujatan. Oh my god, Indonesia negara tercintaku. Jadi kesimpulan episode ini adalah konten Ganang Setioko, Misteriku, Saraswati, dan cucu-cucunya itu adalah real. Tapi bohong ya.